Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2004-2009 akan diuntungkan jika wakilnya dari Sultra Kepulauan. Selain itu, mayoritas penduduk Sulawesi Tenggara yang saat ini bermukim di kota Kendari itu asalnya dari Sultra Kepulauan. Untuk itu, saudara, ikuti terus mengingatkan bahwa ke depan Provinsi Sulawesi Tenggara tidaklah sama dengan periode-periode sebelumnya, sehingga jika tak hati-hati memilih wakil, maka janganlah Anda menyesal. Pasti Anda akan kalah. Karena subscribe akan menambah energi kita. Yang beraneka ragam keunikannya itu merupakan salah satu hal yang sangat dikagumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Televisi Gino Motivator Indonesia mempersembahkan. Kalau kita berbicara Sulawesi Tenggara secara keseluruhan dari Kolaka Utara sampai dengan Binonggo, maka kita sadar betul bahwa Sulawesi Tenggara yang terpisah dari Sulawesi Selatan tahun 1964 dan kemudian menjadi daerah otonom sendiri sebagai sebuah provinsi yang di awal 4 kabupaten dan kini sekarang sudah menjadi 17 kabupaten kota. Tentu harapan kita semua adalah bagaimana. Selanjutnya Zamri menjelaskan terkait mengenai pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-2009. Zamrin menegaskan bahwa siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ke depan, maka dia harus memastikan bahwa Pelabuhan Morhum harus dipastikan sebagai pelabuhan terbesar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana letak geografisnya sangatlah diuntungkan. Dia terkategori pelabuhan nasional. Semua kapal-kapal kargo berskala besar bisa sandar dan memuat hasil bumi dan laut untuk bisa diangkut sebagai bahan ekspor ke Jepang, China, Filipina, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Dan Zamrin juga menegaskan bahwa agak aneh rasanya hasil alam Sultra, khususnya ikan, jambu mente, coklat, kopra harus dibawa dulu ke Makassar atau Surabaya. Dan dia juga menjelaskan bahwa kenapa barang-barang yang harusnya diekspor langsung saja dari Pelabuhan Morum, kenapa harus masuk ke Makassar, Surabaya, Jakarta, lalu dilempar ke Filipina, Australia, Hong Kong, padahal secara geografis jarak dari Pelabuhan Morum ke negara tujuan di atas sangatlah dekat dibanding Makassar, Surabaya, ataupun Jakarta. Bahkan Pelabuhan Morum lebih dekat ke Amerika Serikat dan Meksiko ketimbang Makassar atau Surabaya. Akibat kesalahan berpikir ini, maka ongkos barang menjadi lebih mahal dan nilai keuntungan pun tentu saja lebih kecil, papar Zamri. Sebagaimana dikatakan banyak pihak, setiap detik kapal kargo yang melewati perairan Buton Zamri juga menjelaskan
jika Presiden Prabowo sudah dilantik, maka akan menyempurnakan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi, dan itu akan amat dahsyat kemajuan Indonesia. Hukum akan tegak, pendidikan dan kesehatan akan mengalami gelombang perubahan yang sangat signifikan, sebab apa yang Prabowo lakukan di Menhan atau Menteri Pertahanan tampak jelas keberpihakan beliau terhadap dunia pendidikan. Kenapa saya katakan demikian? Lanjut Zamri, Prabowo sudah selesai dengan dirinya dan telah berguru dari Jokowi selama bersama sejak tahun 2019. Bersyukurlah kita semua bahwa Prabowo Gibran terpilih. Sosok Prabowo yang terlahir dari generasi pejuang dan telah hidup berkecukupan sejak kecil, maka akan mendermakan dirinya lahir batin hingga akhir hayatnya. Selanjutnya gagasan dan keinginan Prabowo yang terukir dalam hati sanubarinya adalah bagaimana memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, berwibawa, berkeadilan, dan sejahtera yang bermanfaat atau bermartabat. Kita juga sangat bersyukur bahwa Prabowo didampingi oleh anak muda cerdas, energik, dan visioner yang akan mengimbangi usia Prabowo dalam perjalanan mereka 5 tahun ke depan. Gibran adalah prototipe Gen Z yang memiliki banyak inovasi yang mampu menyerap dan mengikuti perkembangan global melalui IT yang modern. Bangsa ini harus semakin solid, sebab setelah Prabowo terpilih dengan kesadaran yang mendalam, meminta lawannya untuk bergabung membangun Indonesia tercinta secara bersama-sama agar cita-cita Indonesia emas itu benar-benar terwujud di 2045 kelak. Sehebat apapun papar Zamri, Jokowi, beliau tetap sebagai manusia biasa. Namun apa yang beliau torehkan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden ini sungguh amat luar biasa. Semua lorong dan kampung beliau masuki sebab ingin memastikan bahwa rakyatnya bisa tidur nyenyak dan bisa terisi perutnya atau tidak. Maka itu tentu banyak yang menentangnya juga, sebab kemanapun Jokowi memimpin belum dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Zamri menegaskan bahwa saya mengucapkan selamat dan sukses buat Prabowo Gibran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga lahir batin hingga tanggung jawab yang dibenarkan rakyat Indonesia kepada mereka berdua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Beber Zamri menjelaskan, tentu saja salah satu tumpuan perputaran ekonomi atau pundi-pundi di wilayah Sultra Kepulauan ini. Hal inilah merupakan harapan-harapan yang tak boleh tidak kita harus sambut, atau pemerintah setempat atau gubernur ke depan dia harus memiliki political will untuk bagaimana menyikapi nilai strategis daerah yang ada di wilayah Jazirah Kesultanan Buton. Ini yang menjadi acuan kita ke depan. Melaksanakan semua kegiatannya terutama di bidang perikanan. Ayo, tingkatkan produktivitas Anda. Tingkatkan pula semua kinerja-kinerja Anda, baik di perkebunan, di ladang, hingga aktivitas-aktivitas lain. Harapannya tingkatkan terus produktivitas Anda. Makin Anda produktif, maka pundi-pundi akan Anda bawa ke keluarga. Harus kita benar-benar memaksimalkan seperti apa yang disampaikan oleh Presiden ketika berkunjung ke Pasar Wajo, di mana hilirisasi aspal itu benar-benar dikembangkan dan dimajukan ke depan, agar kemudian menjadi sumber pendapatan negara dan daerah. Nah, berangkat dari itu, maka semestinya
apa yang disampaikan oleh Presiden itu harus benar-benar terwujud di masa kepemimpinan. Dr. Haji Zamri SPOG juga menjelaskan bahwa selama 2 periode Jokowi menjadi presiden, ia memilih 2 periode. Saya memilih Jokowi bukan Prabowo, namun setelah Prabowo berpasangan dengan Gibran, saya dengan mantap mengalihkan pandangan ke Prabowo sebab ada keyakinan saya. Sejak awal deklarasi, saya sudah memiliki intuisi bahwa pasangan Prabowo-Gibran yang akan menang. Terus terang, kami ada grup pencinta Jokowi yang diawali kami mendukung Ganjar. Tetapi kala itu terus terang, kami ada grup pencinta Jokowi yang diawali kami mendukung Ganjar, sehingga di sana kami sebut Dokter Pro Ganjar. Namun setelah penetapan pasangan calon Prabowo Gibran, saya menyampaikan ketemuan saya sesama pencinta Ganjar bahwa saya mengalihkan dukungan ke Prabowo Gibran. Kenapa saya mentapkan hati dan keyakinan ke Prabowo Gibran? Satu jawaban saja, sebab Jokowi ada di sana. Di sini saya sampaikan ke semua kawan-kawan. Saya diberikan WA-nya, WA grup, bahwa paslon 02 adalah pasangan yang ideal, yang bakal memenangkan. Juga menjelaskan, saya bukan peramal, tetapi melihat kinerja Jokowi selama ini yang amat luar biasa, dicintai rakyatnya, sungguh menyempurnakan kecintaan masyarakat dari Jokowi ke Prabowo Gibran. Beberapa kali saya sampaikan ke pendukung setia Ganjar Mahfud bahwa semakin kalian pojokan dan merendahkan Jokowi, maka semakin banyak masyarakat yang cinta Ganjar Mahfud akan ke Prabowo Gibran. Dan itulah yang terjadi. Suara Ganjar makin turun dan suara Prabowo Gibran semakin naik. Kalau pasangan Amin, saya tidak hitung sejak awal, sebab yang memilih Anies adalah orang yang selama ini membenci Jokowi dan juga membenci Prabowo, karena Prabowo mau menjadi anak buah Jokowi setelah Pilpres 2019 silam. Usai Jokowi kembali memimpin, apa yang membuat Jokowi menarik Prabowo setelah mereka saling selama 2 periode? Sederhana, Jokowi ingin membangun bangsa ini tanpa sekat, tanpa musuh, yang harapan adalah kebinekaan itu dirawat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan merah putih. Kenapa Prabowo mau menerima ajakan Jokowi? Papar Zamri. Hahaha. Selanjutnya Zamri menjelaskan, mengabaikan para pendukung fanatiknya, mengabaikan para pendukung fanatik setianya karena tujuan sama, yakni untuk Indonesia tercinta agar bangsa besar ini tidak terpecah belah dan tetap solid di bawah api kebersamaan, membantu secara bersama-sama dan merawat kebinekaan kita menjadi sesuatu yang utuh hingga tak terhingga tetaplah NKRI. Kebersamaan mereka berdua kini adalah perpaduan mutiara Republik Indonesia atau RI yang tujuan utamanya adalah membuat bangsa dan masyarakatnya sejahtera dan berkeadilan untuk memajukan martabat bangsa Indonesia. Jiwa Prabowo benar-benar berubah dan itu dapat kita saksikan saat debat, bahkan saat dia dihujat dan dituduh bahkan kemenangannya karena bansos Jokowi. Beliau sungguh berjiwa besar tanpa emosi, tetap sadar bahwa politik sudah demikian adanya dan tidak meladeni
para pengacau pemikiran itu. Bahkan Prabowo menghimbau rakyat dan para pendukungnya untuk tidak turun berdemo, tidak membuat demo tandingan. Beliau bilang serahkan ke hakim MK sebab semua sudah ada takdirnya masing-masing. Dan alhamdulillah hakim MK memutuskan yang menolak semua keberatan paslon 01 dan 03. Dan Prabowo Gibran resmilah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yang tinggal menunggu pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang. Prabowo Gibran adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Tentu saja apa yang dipaparkan oleh Dr. Haji Zamri, SPOG itu adalah merupakan gambaran bahwa seorang dokter spesialis di desa, dia tetap bangga atas bangsa ini. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merestui kita semua dan amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.